Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Ledakan yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiaoyan. Ning Yao telah jatuh. Sebelum itu, selain nafas Honggu dan lainnya, di sini secara logika, seharusnya tidak ada orang lain di sini. Dewa ini sedang duduk bersila tidak jauh dari situ. Meskipun Ning Yao sudah mati, tapi racun yang tersisa di tubuh Xiaoyan seperti bunga teratai Buddha yang meledak. Saya menelan total 4 pil detoksifikasi sebelumnya. Sekarang Xiaoyan mengeluarkan semua pil penawar yang tersisa. Semuanya dilemparkan ke dalam mulut tanpa ragu-ragu. Kekuatan obat yang agung dengan cepat meleleh di mulut Xiaoyan. Walaupun demikian, kecepatan penyebaran racun dalam tubuh tidak berhenti sama sekali. Dari bayanganku, klon dari dewa asli muncul. Dibandingkan dengan diriku yang sebenarnya, racun dalam klon Tuhan yang asli lebih kuat. Daging dan darahnya tidak hanya menunjukkan warna ungu dan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan dan disertai bau busuk seperti mayat yang membusuk. Meski tubuhnya begitu, organ dalam lebih serius daripada tubuh fisik. Pil detoksifikasi tidak berpengaruh. Bagaimana cara mendetoksifikasi racun ini? Ning Yao meniup lengan kirinya. Biarkan racun Tiankun menyerang tubuh Xiaoyan. Seperti yang dia katakan, sejak awal dia tidak berpikir dia bisa mengalahkan Xiaoyan. Tidak dapat membunuh Xiaoyan, setidaknya aku harus menggigit Xiaoyan dengan keras sebelum aku mati. Kekuatan mendominasi racun ini jauh melebihi imajinasi Xiaoyan. Meskipun saya siap secara mental, tapi racun Ning Yao tidak sesederhana kekerasan. Racun tempering surgawinya adalah kekuatan aturan yang dia pahami, jadi tidak bisa dipecahkan dengan pil detoksifikasi sederhana. Padahal Xiaoyan menelan semua pil penawarnya, namun racun masih mengalir deras di dalam tubuh dewa asli dan klon dewa asli. Dan sekarang hanya klon Soul Eater yang tidak terpengaruh oleh racun tersebut. Saat dia menoleh untuk melihat sosok yang tiba-tiba muncul di udara, Xiaoyan segera mengerutkan kening. Suara itu berasal dari seorang pria rahitis, tubuh kurus, kelihatannya lebih jelek lagi. Sejak menerobos keabadian Kaisar, Xiaoyan sudah lama tidak melihat orang jelek seperti itu. Lagi pula, mengendalikan penampilan seseorang bukanlah sebuah kemampuan. Tidak terlalu jelek, kemunculan orang ini secara tiba-tiba membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Penampilan jeleknya bahkan lebih aneh lagi. Senior tahu Xiaoyan menggunakan klon pemakan jiwa untuk membungkuk pada pria itu. Aku berada dalam situasi yang buruk sekarang, dan saya tidak tahu apakah pria itu musuh atau teman. Tampaknya saya khawatir, itu karena orang yang datang ke sini memiliki niat buruk. Saya tidak tahu, pria jelek itu terkekar. Senyuman ini bahkan lebih jelek, Xiaoyan hampir tidak meludahkannya. Lalu, apa maksudnya ini senior? Xiaoyan bertanya. Mata suram, karena saya tidak bisa merasakan fluktuasi nafas apapun di tubuhnya. Terlebih lagi, itu hanya berarti bahwa kekuatan lawan telah melampaui batas kekuatan yang dapat dirasakan Xiaoyan. Benar saja, pria jelek ini juga seperti Ning Yao, keabadian para dewa yang lebih kuat dari keabadian para kaisar. Xiaoyan sama sekali tidak menyadari penampilannya. Bahkan jika aku melawan Ning Yao di sini, kekuatan jiwa dari domain Xiaoyan selalu terkunci di sekitarnya. Pria jelek itu sepertinya muncul begitu saja. Reaksi pertama Xiaoyan hanya merasa orang ini sama dengan Wanji yang muncul sebelumnya. Mungkin dia adalah anggota dari dunia besar. Mungkinkah musim dingin abadi memanggilku? Memang ada masalah dengan waktu kemunculannya. Itu terjadi setelah Xiaoyan dan Ning Yao mengalami pertempuran sengit, belum lagi Xiaoyan terluka parah. Racun dalam tubuh tidak bisa dihilangkan. Tenang saja, saya juga menerima perintah dari orang lain. Aku datang ke sini hanya untuk membunuhmu. Tapi jangan khawatir, kematian tidak menakutkan, paling-paling Anda akan merasa sedikit pusing. Santai saja sedikit, pria jelek itu berkata dengan anteng. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia langsung berdiri di atas kepalanya dengan kedinginan. Karena ketika dia membuka mulut untuk berbicara,
seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menahan tenggorokannya. Rasa tercekik dan kematian yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Bukan sekedar klon pemakan jiwa, saya juga merasakan ancaman dari aura kuat ini. Pria jelek itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang dari klon pemakan jiwa. Lalu muncul lagi, kita telah sampai di lokasi dewa asli dan klon dewa asli. Itu baunya seperti mayat yang sudah membusuk ratusan tahun. Mungkinkah Anda diracuni? Pria itu mengipasi hidungnya dengan tangannya. Fitur wajah semuanya berkerut, buatlah terlihat jelek, kini menjadi lebih buruk lagi. Bahkan jika Xiaoyan tahu kalau pria di depannya punya niat buruk, namun kekuatan tempur utama saat ini adalah racun di tubuh dewa asli dan dewa asli masih menyebar. Benar-benar tidak bisa menolak, racun dalam tubuhmu mengandung kekuatan aturan. Jika tidak ada cara untuk melakukan detoksifikasi dengan kekuatan aturan, saya khawatir ini tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari, akan berubah menjadi genangan darah. Aku sangat menantikan untuk bermain denganmu. Itu bagus sekarang, aku bahkan tidak perlu melakukannya, kamu sendiri yang akan mati. Membosankan sekali, kata pria jelek itu sambil berbicara. Tampaknya cukup kesal, dia memegang dagunya dengan tangannya dan tampak berpikir. Itu saja, biarkan saya membantu Anda. Pria itu mendekati Xiaoyan. 5 jari tiba-tiba menekan Tianling milik Xiaoyan. Tiba-tiba kekuatan tak terlihat mengalir ke tubuh Xiaoyan. Racun yang beredar di tubuh Xiaoyan benar-benar mengembun di dantiannya. Kemudian benda itu melayang di dantiannya. Tampaknya ditekan, tidak ada lagi toksin yang tumpah. Racun kuat Ningyao sebenarnya ditekan oleh orang ini dan membentuk pil racun. Setelah mendetoksifikasi Xiaoyan sendiri, pria itu berjalan menuju klan dewa asli lagi. Dibandingkan dengan diriku yang sebenarnya kerusakan pada klan dewa asli bahkan lebih serius. Seperti dewa sejati, dia juga menekannya di kepala klon. Segera semua racun kuat dituangkan ke dalam dantian, akhirnya terbentuk pil racun. Terlepas dari niat pria itu saat pil racun ini mengembun, Xiaoyan terkejut. Ramuan beracun semacam itu ada di dalam tubuh, maka racun yang kita temui di masa depan tidak akan sekuat ramuan beracun ini. Apakah semua orang akan tertelan oleh pil racun ini? Jika begitu, tubuh fisik dewa asli tidak takut dengan racun, racunnya telah disembuhkan untukmu juga. Cepat pulih dan bertarunglah denganku, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Tidak ada racun di dalam tubuh. Tubuh Xiaoyan yang terluka karena racun itu dengan cepat pulih. Hal yang sama berlaku untuk tubuh fisik dewa asli, hanya butuh kurang dari setengah batang dupa untuk menyembuhkan lukanya. Semua luka pada tubuh asli dan klon telah pulih. Xiaoyan perlahan membuka matanya, klon dewa asli juga kembali ke tubuh aslinya dan bergabung menjadi satu. Dia menatap pria jelek yang menunggu dengan cemas di depannya. Jangan menunggu Xiaoyan berbicara, pria itu perlahan mengangkat lengannya. Dia mengulurkan jarinya dan menjentikkannya ke arah Xiaoyan di udara. Suara teredam, kekuatan yang luar biasa langsung menghempaskan Xiaoyan. Organ dalam berubah secara gila-gilaan saat ini. Untuk mengetahui, pada saat ini, alis Xiaoyan berkedip dengan segel bintang 9. Tahan kekuatan pukulan ini. Ini juga merupakan kondisi fisik terkuat Xiaoyan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan bahkan tidak bisa menjaga tubuhnya tetap stabil. Sementara darah mengalir dari sudut mulutnya. Ia bahkan membiarkan tubuhnya mengembang hingga ribuan kaki sebelum nyaris berhenti. Senior, apa maksudmu? Dendam apa yang junior ini miliki terhadapmu?